Sesaat lagi Anda akan dengarkan Suwarna, selintas warta untuk Anda. .7,2 FM KR Radio, media informasi dan hiburan. Baik Sobat KR Radio, saatnya kita ikuti Suwarna, selintas warta untuk Anda, edisi hari ini bersama saya Citrawati. Sahabat KR Radio, kasus COVID-19 kembali merebak di beberapa negara. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO bahkan menyebut ada kenaikan kasus yang mengkhawatirkan. Penambahan tertinggi adalah di Amerika Serikat, Inggris, Turki, dan Jerman. Secara global, persentase kenaikan mencapai 7%. Meski masih terbilang rendah, kecenderungan peningkatan kasus positif COVID-19 juga bisa terjadi di Indonesia. Menurut data Satgas COVID-19, ada beberapa provinsi yang menunjukkan peningkatan kasus dalam sepekan terakhir. Meskipun situasi saat ini masih terkendali, namun harus diwaspadai kenaikan kasus secara global dan di daerah. Untuk itu, strategi penanggulangan harus tetap dipertahankan, yakni 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak, serta 3T, testing, tracing, dan treatment, agar situasi pandemi tetap dapat terkendali. Apalagi dengan adanya statement WHO mengenai munculnya virus COVID-19 varian baru, yakni Omicron yang telah merebak di sejumlah negara di Eropa dan Afrika. Pemerintah telah menyiapkan strategi sebagai upaya guna mengantisipasi adanya lonjakan kasus COVID-19, khususnya menjelang Natal dan Tahun Baru atau Nataru. Kepala Bidang Pengembangan Profesi Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia atau PAEI, Mas Dalina Pane, dalam talk show Ruang Publik KBR pada Selasa 30 November kemarin mengatakan, demi mencegah masuknya varian baru Omicron ke Indonesia, pemerintah harus berupaya dengan cara potong kompas melalui pengetatan pintu masuk negara, mempercepat kemampuan untuk mendeteksi kasus baru, melakukan peningkatan awareness kepada publik bahwa COVID-19 masih ada, sehingga masyarakat harus selalu menjaga protokol kesehatan dan segera memeriksakan diri jika sakit dan bergejala. Pemeriksaan genome sequencing pun harus dilakukan untuk mendeteksi varian virus corona. Berikut penuturan Mas Dalina Pane. Sehingga kita perlu pengetatan pintu masuk negara seperti yang dilakukan pemerintah. Kemudian kita juga mempercepat atau tetap mempertahankan kemampuan kita untuk mendeteksi kasus, kemudian juga melakukan peningkatan awareness selalu kepada publik bahwa COVID-nya masih ada, sehingga tetap harus menjaga protokol kesehatan dan memeriksakan diri kalau sakit gitu, karena tetap ada kemungkinan sakit. Nah, itu yang gambaran harus terus akan kita jalani nih. Salah satunya ya, karena tapi tetap kita berusaha kita bisa lebih dulu, lebih cepat mendeteksi melalui pemeriksaan genome sequencing, itu yang kita lakukan. Untuk mewaspadai masuknya varian baru ini, menurut pantauan para epidemiolog di Indonesia, untuk mencegah varian Omicron, pemerintah sudah melakukan strategi cegah tangkal dengan fokus melakukan 3 hal, yaitu mulai menutup pintu masuk dari 12 negara yang saat ini sedang terjangkit, sesuai dengan surat edaran yang efektif mulai 29 November kemarin. Selain itu, melakukan karantina selama 7 hari dan dimonitor selama 14 hari. Kemudian meningkatkan whole genome sequencing yang dinilai masih rendah di Indonesia dibandingkan dengan negara lain. Selain itu, Mas Dalina menambahkan, pemerintah sudah berupaya melakukan peningkatan aktif surveillance di berbagai level, baik di pintu masuk maupun di wilayah. Beberapa minggu ini, aktif case finding sedang fokus pada pembelajaran tatap muka, dan untuk kedepannya harus dilakukan juga kepada seluruh komunitas-komunitas. Menurut Mas Dalina, dalam 3 minggu terakhir, negara yang mengalami lonjakan kasus signifikan, yaitu di sebagian besar wilayah Eropa, Amerika, dan Rusia. Tetapi ini belum tentu disebabkan oleh Omicron. Menurut laporan, lebih banyak disebabkan oleh varian Delta, sedangkan Omicron baru terdeteksi di wilayah Afrika, tetapi sudah tersebar di beberapa negara walaupun jumlahnya belum signifikan. Kemungkinan hal ini dikarenakan masing-masing negara sudah melakukan antisipasi terhadap statement WHO terkait Omicron. Untuk wilayah Asia, sudah ada 2 kasus di Hong Kong, tetapi keduanya sudah tertangani dengan baik. Ya, baik Sobat KR Radio, demikian tadi telah kami sampaikan Suwarna, selintas warta untuk Anda, edisi hari ini, Rabu, 1 Desember 2021. Pastikan Anda tetap setia bersama kami di 107,2 FM KR Radio, media informasi dan hiburan. Saya Citrawati pamit undur diri, terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda, dan acara kita lanjutkan kembali. Baru saja Anda dengarkan Suwarna. Terima kasih untuk perhatiannya.